إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali di Masjid Al-Burhan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada aw raha ila al-masjid a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha." Siapa yang berjalan ke masjid baik di pagi hari atau di sore hari, jazakallah khair, maka Allah menyiapkan persinggahannya, tempat tinggalnya di surga setiap pagi hari dan sore hari. Di setiap hamba itu berjalan ke masjid pagi hari atau sore hari, maka setiap itu pula Allah menyediakan tempat tinggal untuknya dari surga setiap kali pagi hari dan sore hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat-tempat di dunia ini yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat-tempat yang paling dibenci Allah di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Rasulullah juga bersabda, "Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya bergantung di masjid. Rasulullah juga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah." Sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-masajid buyutullah fil ardi tudhi'u li ahli sama."
Masjid-masjid itu rumah-rumah Allah yang ada di dunia yang bersinar, menyinari penduduk langit. Menyinari penduduk langit. Kama anna nujumas samai tudhi'u li ahli al-ardi. Sebagaimana bintang-bintang di langit menyinari penduduk bumi. Jadi kalau kita lihat ke langit, maka di sana ada cahaya-cahaya. Itu adalah bintang-bintang. Maka sama penduduk langit, para malaikat, kalau melihat ke bumi, maka di bumi juga ada cahaya-cahaya. Dan cahaya-cahaya yang ada di bumi itu adalah apa? Masjid-masjid. Beruntunglah, bergembiralah orang yang senang masjid, yang bangun masjid, yang kepikiran masjid, yang hatinya kecantol di masjid, dan yang memakmurkan masjid. Semoga kita mendapatkan fadilah yang saya sebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan kitab ini kitab yang terkenal, banyak para ulama mensyarah kitab ini. Di antara syarah yang terkenal adalah syarahnya Al-Imam Al-Qadhi Ibn Abil Is Al-Hanafi Ad-Dimashqi. Itu di antara syarah yang terkenal. Kita mulai ya. Qala al-muallif Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau berkata, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi wa lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana sifatuhu azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Ini mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah memiliki sifat-sifat semenjak dahulu kala. Lam yazdad bikaunihim syai'a. Ya, Allah sudah memiliki sifat-sifat yang mulia semenjak dahulu kala, bahkan sebelum makhluknya, qabla khalqihi. Allah itu sudah tersifati atau memiliki sifat-sifat yang mulia sebelum menciptakan makhluk. Jadi jangan sampai kita punya pikiran Allah itu disebut Al-Khaliq ketika selesai menciptakan apa? Makhluk. Bahkan sebelum menciptakan makhluk, Allah sudah disebut Al-Khaliq. Bisa dipahami nggih? Jadi dia telah memiliki sifat-sifat kemuliaan itu semenjak dahulu, bahkan sebelum menciptakan makhluk-makhluknya. Lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahu min sifatihi. Tidak bertambah sedikit pun sifat-sifat kemuliaan itu, ya. Tidak bertambah sedikit pun sifat-sifat Allah itu dengan terciptanya makhluk. Jadi bukan karena Allah menciptakan makhluk kemudian sifat-sifatnya menjadi apa? Bertambah. Karena semenjak dahulu ya itu sifatnya Allah. Ya. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Sebagaimana sifat-sifatnya Allah itu azali, adanya sebelum selainnya ada, kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan, begitu pula dia abadi selama-lamanya. Supaya lebih jelas kita baca syarahnya. Kata Al-Imam Ibnu Abil Is rahimahullah, beliau mensyarah maksudnya Imam Tahawi ini. Kata beliau, la yajuzu an ya'taqida anna Allah wusifa bi sifatihi ba'da an lam yakun muttasafan aw muttasifan biha. Tidak boleh meyakini bahwa Allah itu tersifati dengan sifat-sifat yang mulia itu
yang mana sebelumnya Allah tidak tersifati dengan sifat-sifat itu. Tidak boleh. Karena memang Allah semenjak awal sampai akhir tersifati dengan sifat-sifat mulia itu. Contoh ya, masalah Allah diantara nama dan sifat Allah adalah Al-Khaliq atau Al-Khalaq. Allah itu Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Zat yang maha menciptakan. Allah itu sudah tersifati, sudah punya nama Al-Khaliq bahkan sebelum apa? Sebelum Allah menciptakan. Bukan karena menciptakan baru disifati dengan apa? Atau dinamai dengan Al-Khaliq. Jadi namanya ini azalian. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian laisa mundu khalaqal khalqa istafada ismal khaliq. Bukan semenjak Allah menciptakan makhluk baru disandangkan kepadanya nama Al-Khaliq. Wala bi ihdatsil bariyati istafada ismal bari. Dan bukan karena baru menciptakan makhluk kemudian disandangkan nama Al-Bari, zat yang pencipta. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, jadi Allah itu bahkan sebelum menciptakan makhluk sudah punya nama Al-Khaliq dan sudah punya nama satunya tadi apa? Al-Bari. Al-Bari artinya yang maha menciptakan. Lahu makna rububiyah wala marbub wa makna al-khaliq wala makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah dan bukan marbub. Marbub itu yang dipelihara. Ya. Allah memiliki makna rububiyah, memiliki sifat rububiyah. Perhatikan saya. Rububiyah itu mengandung tiga sifat utama. Apa saja? Yang pertama khalaq, penciptaan, menciptakan. Yang kedua Malik, memiliki dan menguasai. Yang nomor tiga tadbir, al-mudabbir, yang mengatur. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam artinya satu yang menciptakan alam semesta. Dua, maknanya adalah apa? Yang memiliki dan menguasai alam semesta. Yang nomor tiga, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Lahu maknal marbub, Allah itu memiliki sifat rububiyah. Ia menciptakan, ia memiliki, ia menguasai, dan yang mengatur. Wala marbub, dan Allah itu tidak dimarbub. Marbub apa? Kebalikannya. Tidak diciptakan, tidak dikuasai, tidak diatur, tidak dipelihara. Bisa dipahami nggih? Wa maknal khaliq, dan Allah itu memiliki sifat al-khaliq, memiliki nama al-khaliq. Wala makhluk, bukan diciptakan, tapi Allah lah yang menciptakan. Wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya. Kita baca dulu sarahnya tadi. Tapi insya Allah sudah jelas gitu ya, bahwa tadi rububiyah mengandung berapa tadi? Tiga. Ya, mengandung tiga, yaitu apa tadi? Penciptaan, penguasaan dan kepemilikan, dan pengaturan. Itu makna yang terkandung dalam Rabb. Jadi kalau kita ini ya berdoa ya Rabbana, artinya wahai yang menciptakan aku, yang memiliki aku, yang menguasai aku, dan yang mengatur aku. Itu maknanya Rabb ya. Wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim. Sebagaimana Allah yang menghidupkan segala yang mati
setelah menghidupkannya, dia pun berhak atas sebutan itu, yaitu yang maha menghidupkan sebelum Allah menghidupkan mereka. Jangan bingung ya. Jadi Allah itu punya nama Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Tapi Allah itu sudah menyandang nama Al-Muhyi sebelum Allah apa? Menghidupkan. Al-Muhyi dari kata ahya yuhyi artinya menghidupkan. Allah itu sudah punya nama Al-Muhyi yang maha menghidupkan sebelum Allah itu apa? Menghidupkan. Jadi bukan karena ono menungso kabeh dihidupno Allah baru Allah tersifati atau ternamai dengan nama apa tadi? Al-Muhyi. Allah sudah Al-Muhyi semenjak azali. Itu maksudnya. Saya mau tanya, apakah ini sulit dipahami? Halo? Tidak nggih? Nah, kalau kurang dipahami disampaikan aja. Kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Demikian juga dia berhak menyandang sebutan Al-Khaliq, sang pencipta, sebelum Allah menciptakan makhluk atau menciptakan mereka. Jadi Allah itu Al-Khaliq bukan karena menciptakan panjenengan, berarti sebelum menciptakan panjenengan Allah bukan Khaliq, bukan begitu. Tetapi Allah bahkan sebelum menciptakan kita sudah memiliki sifat nama apa? Al-Khaliq. Mafhum? Bisa dipahami nggih? Dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir. Hal itu karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa kullu syai'in ilaihi faqir. Dan segala sesuatu itu fakir, membutuhkan Allah. Wa kullu amrin alaihi yasir. Dan segala urusan bagi Allah itu mudah. La yahtaju ila syai'in, Allah tidak butuh sesuatu. Allah enggak butuh arsy, Allah enggak butuh makhluk, Allah enggak butuh malaikat, Allah enggak butuh kepada. Makanya di antara nama Allah kan Al-Ghani. Apa Al-Ghani? Yang maha kaya raya. Kenapa Allah disebut Al-Ghani, yang maha kaya? Karena Allah enggak butuh sama yang lain. Semakin orang itu enggak butuh semakin yang kepada orang lain, semakin kaya. Makanya manusia itu kayanya bukan kaya hakiki, karena dia masih membutuhkan orang lain. Kalau Allah itu benar-benar kaya, maha kaya. Kenapa? Karena kekayaan Allah enggak membutuhkan segala sesuatu. Orang kaya ini, orang manusia kaya membutuhkan karyawan, betul apa enggak? Betul? Membutuhkan pembantu. Kalau Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Kenapa disebut Al-Ghani yang maha kaya? Li'annahu la yahtaju ila syai'. Karena Allah enggak butuh kepada alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-samiul basir. Di sini ada dua hal. Ya. Ada penafian dan ada penetapan. Laisa kamitslihi syai'un, berarti di sini ada penafian. Penafian apa? Penafian terhadap penyerupaan kepada Allah. Betul? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah. Sehingga ini artinya penafian, ya, tidak ada yang bisa menyerupai Allah, tidak ada. Setelah itu penetapan, wa huwas samiul basir, dan dia Allah as-sami' yang mendengar, al-basir yang terbalik, as-sami' yang mendengar, al-basir yang maha melihat. Sama kita pun demikian Pak, perhatikan saya. Dalam masalah asma wa sifat ada penetapan, ada penafian. Menetapkan sifat Allah tapi kita nafikan penyerupaan. Bisa dipahami? Ini kan pelajaran kemarin sudah saya sampaikan. Allah punya tangan enggak Allah itu? Maka wajib kita tetapkan isbat ma asbatallahu li nafsihi. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah.
Allah menetapkan untuk dirinya tangan, maka kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Cuma kita nafikan. Apanya yang dinafikan? Penyerupaan. Jadi menetapkan tanpa menyerupakan. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil musammayat. Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu yang dinamai. Makanya kan kemarin dulu sudah saya jelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyandangkan nama untuk dirinya Sami'an Basira. Masih ingat? Innallaha kana Sami'an Basira, surat An-Nisa. Allah itu Sami'an, melihat, Basiron, mau keliru lagi, Sami'an mendengar, Basiron melihat. Jadi Allah mengukuhkan, menetapkan, menyandangkan untuk dirinya apa tadi? Sami'an Basira. Tapi di sisi lain dalam surat Al-Insan ayat 2 Allah menetapkan, Allah menyandangkan, Allah memberikan, menetapkan bahwa Sami'an Basiron juga untuk manusia. Ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu sami'an mendengar, basira melihat. Kan nggak mungkin toh kita protes ke Allah dan kita ngomong gini, ya Allah kok panjenengan itu menyerupakan diri panjenengan dengan manusia. Dalam surat An-Nisa panjenengan menyebutkan untuk diri panjenengan Sami'an Basira, tapi dalam surat Al-Insan panjenengan menyebutkan untuk manusia Sami'an Basira. Berarti panjenengan menyerupakan diri panjenengan dengan manusia. Kan nggak mungkin kita ngomong kayak gitu itu. Mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Sehingga kaidahnya selalu saya sampaikan setiap pertemuan, kesamaan nama tidak melazimkan apa? Kesamaan hakikat sesuatu yang dinamai tadi. Kemudian ikhwatal iman selanjutnya, khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk dengan ilmunya. Tidak ada penciptaan di alam semesta ini yang keluar dari ilmunya Allah, tidak ada. Semua dalam pantauan Allah. Tidak ada makhluk yang tercipta tanpa sepengetahuan Allah, tidak ada. Meskipun itu makhluk Allah yang paling kecil, paling lembut di ujung samudra, di ujung kutub, tidak ada yang keluar dari penciptaan dan ilmunya Allah. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Dia menciptakan semua makhluk dengan ilmunya. Tidak ada penciptaan atau makhluk yang diciptakan tanpa ilmunya Allah, tidak ada. Semua dalam pantauan Allah. Bahkan di tempat yang paling gelap gulita, di sudut-sudut dunia yang tidak terlihat oleh kasat mata, semua itu diciptakan Allah dengan ilmunya Allah. Wa qaddara lahum aqdara, dan Allah menentukan takdir-takdir mereka. Ya, dan Allah menentukan apa? Takdir-takdir mereka. Mana dalilnya? Surat Al-Furqan ayat sebelumnya, ya, khalaqal khalqa bi ilmihi. Allah menciptakan semua makhluk dengan ilmunya. Dalilnya mana? Surat Al-Mulk ayat 14 ditulis, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi semua yang Allah ciptakan itu dengan ilmunya Allah. Dalilnya lagi surat apa ini, enggak disebutkan ya? Atau kelanjutannya ayat 59 sampai 60. Kemudian wa qaddara lahum aqdara, dan Allah menentukan takdir-takdir mereka. Jadi tidak ada, perhatikan, tidak ada makhluk yang tercipta tanpa takdirnya. Semua ada takdirnya. Semua ada aturan-aturannya, ada takdir-takdir mereka. Mana dalilnya? Surat Al-Furqan ayat yang kedua. Ditulis ya.
Wa qaddara lahum aqdara, Allah menentukan takdir-takdir mereka. Mana dalilnya? Surat apa tadi? Al-Furqan ayat 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah mentakdirkannya takdira. Dibuat takdirnya, kapan lahirnya, kapan matinya, bagaimana, semuanya. Juga surat Al-Qamar ayat 49. Surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Jadi gak ada sesuatu yang gak ada takdirnya Allah. Ada takdirnya Allah di situ. Kalau nggak salah kemarin sudah saya jelaskan Pak ya, marotibut takdir, marotibul iman bil qadar ada 4 Pak. Iman kepada takdir itu loh Pak. Iman kepada takdirnya Allah itu ada 4 tahapan. Masih ingat nggak penjelasan saya ini? Atau lupa? Ya. Yang pertama adalah apa? Al-ilm. Yang pertama adalah al-ilm. Jadi tidak ada jadi yang pertama al-ilm. Tidak ada ilm, artinya apa sih? Ilmu. Tidak ada suatu apapun di jagat raya ini yang keluar dari ilmu atau pengetahuannya Allah, tidak ada. Semua dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi itu ya, yang sebelumnya tadi. Yang poin keberapa tadi sebelumnya itu? Yang khalaqal khalqa bi ilmihi itu loh. Dalam 28 ya. Karena beda dengan yang saya miliki ini. Penomoran itu dari penerjemah, bukan dari pengarang kitab. Yang diterjemahan itu loh Pak, yang semen pegang kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Penomorannya itu bukan dari pemilik kitab. Itu dari apa? Penerjemah. Makanya kadang-kadang beda cetakan, beda apa? Beda penomoran, karena pengarang kitab yang asli tidak menomori. Itu untuk memudahkan panjenengan aja. Bisa dipahami nggih? Jadi marotibnya takdir atau iman kepada takdir, 1 al-ilm. Mengimani, meyakini bahwa segala sesuatu di jagat raya ini tidak ada yang keluar dari ilmunya Allah. Itu nomor 1. Nomor 2 Al-Kitabah, meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini tidak ada yang keluar dari catatannya Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Al-ilmu, pengetahuan. Yang nomor 2 Al-Kitabah. Al-Kitabah artinya catatan, tulisan. Tidak ada segala sesuatu di jagat raya ini yang keluar dari catatan Allah. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan daun itu jatuh dari rantingnya, kapan terjadi, di mana letaknya, itu semua sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, pertama kali menciptakan al-qalam, pena, betul? Betul apa enggak? Setelah pena tercipta, Allah berkata kepada pena, uktub, wahai pena, tulislah. Pena berkata, ya Rabbi madza aktub, ya Allah apa yang aku tulis? Maka Allah berfirman kepada pena, uktub maqadira kulli syai', tulislah segala sesuatu, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Dalam riwayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini nomor 1 tadi al-ilmu. Tidak ada sesuatu di jagat raya ini yang keluar dari ilmunya Allah, tidak ada.
Tidak ada ya pergerakan di muka bumi, di jagat alam semesta ini ada sesuatu yang gerak tanpa ilmunya Allah, tidak ada. Dipantau Allah semuanya. Yang kedua, tidak ada sesuatu apapun di jagat raya alam semesta ini yang keluar dari apa? Catatan. Tidak ada. Semua pasti ada di catatan. Nomor berapa sekarang? Nomor 3 apa? Al-masyiah, kehendak. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di jagat raya, yang ada di alam semesta yang keluar dari kehendak Allah. Mboten wonten. Kuwabe nurut, patuh, tunduk dengan aturan Allah. Tidak ada gerakan apapun atau benda apapun atau makhluk apapun atau apapun di jagat raya ini yang keluar dari kehendak Allah. Tidak ada. Ini nomor berapa ini? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu berkehendak, tapi yang terjadi adalah kehendaknya siapa? Allah. Yang nomor 4 apa? Al-khalq, penciptaan. Artinya apa Ustadz? Artinya tidak ada sesuatu apapun, kejadian atau makhluk atau apapun di jagat raya ini, di alam semesta ini yang tidak diciptakan Allah. Tidak ada, semua diciptakan Allah. Sohirihi wakabi, yang cilik, yang gede, yang tidak terlihat oleh mata manusia, semuanya itu diciptakan Allah. Nah itu ya, itu marotib iman kepada takdir. Satu ilmu. Yang kedua al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Yang keempat al-khalq, penciptaan. Jadi al-ilmu artinya ilmu, pantauan ilmunya Allah, pengetahuan Allah. Nomor 2 adalah al-kitabah, catatan atau tulisan Allah. Yang nomor 3 masyiah, kehendak. Yang nomor 4 al-khalq, penciptaan. Kembali ke materi. Wa qaddara lahum aqdara. Allah lah yang mentakdirkan untuk mereka takdir-takdir. Sudah ada takdirnya semua, Pak. Bahkan sampai ini gila, yang hadir di Masjid Al-Burhan ini, iki mlebu surga, mlebu neraka, surga neraka, iki wis ana catetane dan tidak akan bakal meleset dari tulisan ini. Dalilnya mana? Surat Al-Furqan ayat berapa tadi? 2, terus surat Al-Qamar ayat 49. Kemudian Allah juga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sanah. Perhatikan, Allah mentakdirkan seluruh takdir-takdirnya makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya Allah, coba semen bayang no. Kejadian apapun di muka bumi ini, Pak, bahkan di jagat raya, kejadian apapun itu sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum lo ya. Sebelum apa? Penciptaan langit dan bumi. Gak ono sing bleset. Makanya wong Islam kudu iman sama takdir, Pak. Harus iman sama takdir. Bagaimana cara iman kepada takdir? Nabi sudah menjelaskan, i'lam annama asobaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah, imani apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang Allah takdirkan meleset dari dirimu tidak mungkin menimpamu. Jadi orang kalau memahami ini, orang kalau iman sama takdir itu hatinya mudah Pak, mudah menerima, Pak. Oh, iki sepedaku beset iki mang, padahal motornya anyar ya. Terus diserempet, beset. Nek wong gak iman sama takdir, waduh,
kredit durung lunas, kan gitu ya. Tapi ini orang sudah iman sama takdir, kejadian ini sudah ditulis oleh Allah, ditakdirkan Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan apa? Langit dan bumi. Tentrem matinya, meskipun aku mangi berangkat atau gak berangkat, ya tetap kena. Wis takdire ngono. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu tertimpa musibah, jangan berkata lau. Kalau kamu kena musibah, jangan berkata lau. Apa lau itu? Seandainya. Waduh, seandainya tadi aku gak berangkat. Gak bisa mas. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, kejadian ini sudah ditulis Allah. Nah, akhirnya gak gampang down. Jadi usahai maksimal, ya ikhtiari maksimal, tapi nek sudah hasilnya gak akan belajar dari apa yang sudah apa Allah tentukan. Usaha maksimal, berdoa maksimal, setelah itu ya sudah, itu bukan di tanganmu, di tangan Allah. Jadi gak gampang stres, gak gampang bunuh diri. Orang kalau gak memahami konsep takdir ini, gampang bunuh diri mas, gelap gulita. Ditinggal, jangankan ditinggal apa namanya, ditinggal pacarnya, pacar loh bukan istri loh padahal. Ditinggal pacarnya, diputusin pacarnya, dunia terasa gelap, bunuh diri. Karena nggak ngaji, nggak iman sama takdir. Lagian pacaran juga nggak boleh kan? Ada yang ditinggal istrinya selingkuh, stres pak, bunuh diri. Ya, nah, kita iman sama takdirnya Allah itu ya. Lah berhujjah dengan takdir itu ada dua hal, ini bolak-balik saya ulangi terus ini. Boleh nggak kita berhujjah dengan takdir? Ya takdire kok. Boleh nggak kita berargumentasi dengan takdir? Terperinci, jika terkait musibah yang terjadi, maka kita disunnahkan berargumentasi, berhujjah dengan takdir. Misalnya jenengan, naudzubillah min dzalik, misalnya ada orang terjatuh dari motornya atau mobilnya tabrakan, sudah terjadi, sudah terlanjur, maka dia dianjurkan mengatakan apa? Qaddarallah atau qadarullah. Bisa bacanya qaddarallah, bisa bacanya apa? Qadarullah. Yang nggak boleh itu qadarallah, nggak ada tasjid. Ya, yang nggak boleh itu apa? Qadarallah. Sing betul qaddarallah. Ada tasjidnya. Memang orang Indonesia itu kadang-kadang sulit maca tasjid. Ada kisah, saya mau cerita. Boleh tak saya cerita? Ada dosen kami dulu. Dosen saya dulu. Dia ini melihat orang-orang Indonesia ini ngomong tasjid kurang cetok. Kurang apa? Cetok. Kurang greget gitu loh. Beliau ini dosen bahasa. Memang takhususnya di al-lugha al-arabiyah, bahasa Arab. Dia teliti kenapa sih wong Indonesia itu ngomong tasdid kok kurang greget gitu. Akhirnya dia menemukan jawabannya. Menemukan apa? Jawabannya. Dia ngomong di kelas dan dia bangga dengan penemuannya itu. Ngomong pakai bahasa Arab. Sudah saya temukan kenapa kalian orang Indonesia itu sulit ngomong tasdid, kurang greget ngomong tasdid. Setelah saya teliti, tidak ada tasdid di bahasa Indonesia. Bahasa Jawa gak ada tasdid, Sumatera tidak ada, Batak tidak ada. Makanya terpengaruh kalian ini, tidak bisa, kurang tepat baca tasdid. Bangga gitu dosen ini menemukan penelitian ini. Dan itu bolak-balik, setiap generasi disampaikan, generasi disampaikan. Bangga gitu kan. Sampai tiba di suatu kelas, ngomong lagi. Pokoknya setiap generasi itu diceritain bahasa Indonesia ini dan seluruh variannya, Jawa dan seluruh daerah-daerah ini gak ada tasdid. Makanya yang ngomong tasdid itu kurang pas begitu. Maka ada seorang mahasiswa di balik tiang gak setuju dengan ucapannya apa? Dosen di balik tiang. Mau dibantah kok gak enak, karena kebanggaan dia hasil analisis penemuan kan gitu. Bertahun-tahun itu diomongkan terus.
ganti graduate diomongkan lagi tuh, bangga dengan penemuannya. Suatu saat diulangi di kelas yang sama, padahal ada mahasiswa yang kurang setuju, yang di belakang tiang itu cerita lagi, orang Indonesia ini kurang bisa tasdid. Akhirnya nggak kuat mahasiswa tadi itu. Ini kalau nggak disampaikan ini nanti merasa hasil penelitiannya itu fik benar, padahal nggak benar. Akhirnya karena diulangi lagi, waduh ini harus disampaikan. Akhirnya karena ngomong gitu, tidak ada bahasa di Indonesia yang tasdid, tidak ada. Mau Jawa mau Sunda. Akhirnya mahasiswa yang di belakang tiang tadi nggak kuat dan diangkat tangan. T sate. Wah maksudnya kawan kita dari Madura lupa dosennya bahwa di Madura ada apa? Tasdid. Nah akhirnya semenjak itu kapok, gak berani ngomong itu lagi. Itu periwayatannya nggak disampaikan lagi, padahal sudah turun-temurun kebanggaan dia ini. Ya. Lah, termasuk qadarullah. Nah, jadi kalau ketika kena musibah, kita disunahkan berargumen dengan apa tadi? Takdir. Qadarullah. Ini sudah ditakdirkan apa? Allah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Itu dalam hal musibah. Tapi nggak boleh berargumentasi, berhujjah dengan takdir ketika dalam maksiat. Kan sudah saya sampaikan dulu, Pak. Ketika maksiat nggak, habis berzina terus qadarullah. Nah, habis berzina, selingkuh, konangan bojone dilabrak karo bojone, langsung di hotel ditarik, diajak ke rumah, semua piring-piring dipecahi. Sing lanang ngomong, "Sik, mama lu nggo sing enak ta, Ma. Kita ini kan wis ngaji nang Al-Burhan bertahun-tahun. Di situ ada pelajaran takdir. Yang terjadi ini sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum terjadi, sebelum penciptaan apa? Langit dan bumi. Ya enggak boleh, Pak. Nek masalah elek ya ikut dinisbatkan nang dirimu, jangan dinisbatkan ke Allah. Bisa dipahami nggih? Makanya dalam hal musibah nggih kita berhujjah dengan takdir. Tapi dalam hal apa tadi? Maksiat tidak boleh kita menisbatkan itu ke takdirnya Allah. Oke, lanjut materi. Wa daraba lahum ajala. Dan Allah menentukan ajal-ajal mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran. Gimana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat apa itu? Ali Imran gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Atau juga Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Tidak ada jiwa pun yang mati kecuali dengan seizin Allah dan sudah dicatat ajalnya. Surat apa tadi? Ali Imran 145. Termasuk surat An-Nahl ayat 61. Yang jenengan bawa terjemahan Pak itu matan. Matan itu omongan tok, ndak ono apa? Penjelasannya gak ono dalile. Kalau kitab yang saya bawa ini sarahnya. Makanya saya tambahi supaya sampean catat. Ya, wa daraba lahum ajala. Allah telah menentukan ajal-ajal mereka. Kapan matinya itu sudah ditulis kabeh. Dalilnya surat An-Nahl ayat 61. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah tiba ajal mereka, tidak bisa mereka mengundurkan barang sesaat pun dan tidak bisa memajukan, nggak bisa. Wis kalau sudah ditentukan Allah jam 4, wis jam 4. Gak iso jam 4 lebih sak detik, gak iso. Nggak ada yang bleset. Juga surat Ali Imran ayat berapa tadi? 145. Ya, wa maka dari nafsin an tamuta illa bi'idznillah, dan tidak ada jiwa yang mati kecuali dengan seizin Allah. Kitaban muajjalah, yang ajalnya itu sudah dicatat. Makanya perhatikan saya, orang itu kalau ditakdirkan Allah mati di sebuah tempat,
maka Allah jadikan dia itu berkebutuhan ke tempat itu. Ono wong loro Pak nduk pelosok Bojonegoro, loro gak waras-waras. Terus kata dokter setempat kudu dirujuk di Karangmenjangan, nggih. Karangmenjangan. Dirujuk Karangmenjangan, akhirnya kenapa kok dirujuk? Kan gelek sembuh, betul apa enggak? Betul apa enggak? Maka sing asli nih nduk pedalaman Bojonegoro digowo ambulan nanggone Karangmenjangan sampai Karangmenjangan mati. Wong memang takdire dia mati nih di Karangmenjangan. Padahal omai asli nduk Bojonegoro. Pengen sembuh pengen mati. Pengen sembuh tapi takdire mati nduk Karangmenjangan. Maka Allah jadikan dia punya kebutuhan untuk kemana? Ke Karangmenjangan. Makanya nggak ada orang lari dari kematian, nggak ada. Ya, nggak ada. Kematian akan mendatangi kita, la mahala, pasti, cepat atau lambat. Syarat mati nggak harus tua. Syarat mati nggak harus sehat. Ada orang sehat bugar mati, betul? Dalam, ono sing loro gak mati-mati ya. Orang sehat malah mati. Oke, sudah nggih, terus. Selanjutnya nomor berapa kalau di tempat jenengan? Ya, beda nomor. Kalau di tempat saya ini masih 20. Kalau di tempat saya masih 21. Di tempat jenengan berapa? 31, selisih 10. Walam yakhfa alai syai'un qabla an yakhluqahun. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Luar biasa. Perhatikan. Tiada suatu pun yang tersembunyi bagi Allah sebelum Dia menciptakan mereka. Jadi enggak ada yang tersembunyi, Pak. Seperti yang saya katakan tadi loh, Pak, kan ada al-ilmu yang pertama kan. Jadi enggak ada sesuatu di alam raya, jagat raya, alam semesta ini yang tersembunyi dari Allah, enggak ada. Bahkan sebelum Allah ciptakan. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum. Bahkan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan sebelum Allah menciptakan mereka. Perhatikan, bahkan Allah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan sebelum Allah ciptakan mereka. Masya Allah. Makanya kemarin saya jelaskan, perhatikan saya mau tanya jenengan. Yang hadir di sini ini di Masjid Al-Burhan, baik ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, sudah ada catatannya enggak? Ini masuk surga, masuk neraka? Sudah ada belum? Sudah ada, Pak. Berarti Allah zalim enggak? Zalim enggak? Makanya kita harus membedakan antara ilmunya makhluk dengan ilmunya Allah. Sama-sama punya ilmu. Tapi sekali lagi kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Padha duwe ilmu nih, menungso itu ilmu, tapi terbatas. Contoh sering saya sampaikan ini. Saya sebagai dosen ngasih tugas ke mahasiswa saya kasih tugas nih. Sebelum mereka selesai mengerjakan tugas dan sebelum mereka menyerahkan tugas, saya sudah kasih mereka nilai fulan 100, fulan 90, fulan 70, fulan 50. Padahal mereka belum menyerahkan tugas dan aku belum ngoreksi. Tapi wis tak kei nilai. Aku dolim ndak? Dolim. Kenapa kok dolim? Karena ilmuku tidak menjangkau apa yang sedang mereka tulis. Dan ilmuku nggak bisa menjangkau apa hasilnya yang mereka tulis. Baru saya ketahui kalau saya apa? Saya koreksi. Makanya kalau saya ngasih nilai, saya tulis dia gagal semester, dia lulus, dia gagal, padahal belum tak koreksi, dolim aku. Betul? Nah sekarang saya tanya, bandingkan dengan Allah. Sampean masih hidup, belum final, belum mati, tapi kok wis ana catetane, fulan masuk surga, fulan masuk neraka, padahal wonge durung mati. Dolim gak Allah? Kenapa kok gak dolim? Karena Allah sudah tahu apa yang akan panjenengan
kerjakan, itu maksudnya. Karena Allah tahu apa yang Allah tahu apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Gitu loh. Kemudian selanjutnya wa amarahum bi taatihi, Allah perintahkan manusia makhluk untuk mentaati Allah, mentaatinya. Wa nahahum an maksiyatihi, dan Allah larang mereka untuk bermaksiat. Dalilnya mana? Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Al-Mulk ayat 2. Jadi lain kali bawa pulpen. Jangan bawa kitab tok. Bawa pulpen. Terus nek ustadz ngomong dalile ayat iki sampean tulis, karena memang itu matan, Pak. Matan itu gak ono penjelasan nih. Bisa dipahami nggih? Nah, ustadz kalau nyampaikan dalilnya ini baru ditulisi. Biar sampean oh ternyata maksudnya Imam Tohawi iki ono nduk ayat iki, gitu loh maksudnya. Gitu nggih? Jadi Allah memerintahkan manusia untuk taat dan melarang manusia untuk apa? Berbuat maksiat. Ya. Rasulullah pernah berkata begini, Pak, perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umatku masuk surga. Seluruh umatku apa? Masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Kabeh umatku mlebu surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, enggak mau masuk surga. Akhirnya para sahabat tanya, apa maksudnya ini? Wa man yaba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk surga itu ya Rasul? Kata Rasul, yang mentaati aku masuk surga. Yang enggak taat kepadaku dialah orang yang enggan masuk surga. Kemudian wa kullu syai'in yajri bi takdirihi, segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdirnya Allah. Betul? Jadi tidak ada kejadian sing keluar dari takdir Allah, betul wonten. Wa masyiatihi, dan tidak ada segala sesuatu yang berjalur atau berjalan di luar kehendak Allah. Wa masyiatuhu tanfad au tunaffad, kehendak Allah itu pasti terjadi. La masyiata lil ibad, bukan kehendak manusia yang terjadi, tapi kehendak Allah. Illa masya'alahum, kecuali yang Allah kehendakkan bagi mereka, kecuali yang Allah kehendaki bagi mereka. Fama sya'alahum kana, apa yang Allah kehendaki bagi manusia itulah yang terjadi. Wa man lam yasa' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ya ini tadi loh, Pak, yang saya sampaikan kepada panjenengan, apa yang Allah takdirkan apa menimpamu nggak mungkin meleset dari dirimu, dan apa yang Allah takdirkan meleset tidak akan menimpa. Itu cara beriman kepada takdir. Mana dalil dari pembahasan ini? Dalilnya adalah surat Ad-Dahr ayat 30. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, dan tidaklah mereka berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Jenengan berkehendak pingin gini, tapi kehendak sampean itu tidak terjadi kecuali kalau kebetulan kehendak jenengan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan banyak sekali dalilnya tentang kehendak ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya sampaikan materi kurang lebih 1 jam. Sekarang kita buka tanya jawab. Monggo. Nggih. Afan Ustadz, ada titipan untuk jamaah yang bisa jawab pertanyaan atau yang nanya Ustadz, ya, yang aku ngasih jawab pertanyaan jenengan bisa jawab dapat hadiah, atau yang tanya dapat hadiah. Sekarang pertanyaan dulu. Pertanyaan saya gampang, yang nyimak insya Allah tahu,
tadi saya sebutkan marotibul iman bil qadar. Ya, marotib. Apa tadi marotib? Tahapan takdir tadi ada berapa? 4. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, silakan. Ilmu, Alkitabah, catatan, Alkitabah, terus masyiah, kehendak, al-khalq, penciptaan. Ya, dapat hadiah. Ngapunten. Yang lain ada pertanyaan, silakan. Bagaimana cara kita mengimani takdir? Angkat tangan. Tadi. Mas Alif kayak mau jawab. Gimana cara kita beriman sama takdir? Marah. Bagaimana cara kita mengimani takdir kok marah? Gak boleh marah-marah dengan takdirnya Allah, Mas. Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana cara kita mengimani takdir? Tadi yang saya sampaikan. Oke. Belum. Oke. Bahwasanya semua yang terjadi pada diri kita itu telah tercatat sebelum kita ada 50 ribu tahun sebelum. Ya, boleh. Ada lagi? Jika berujar dengan musibah, kita bisa memang kehendak Allah. Tapi kalau maksiat atau bermaksiat itu memang kehendak kita tidak bisa berujar dengan Allah. Bukan begitu, gak ada yang keluar dari kehendak Allah. Itu masalah berhujah dengan takdir, beda pembahasan. Cara kita beriman kepada takdir adalah i'lam annama asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhto'aka lam yakun liyusibaka. Wajib kita imani apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset dari dirimu, dan wajib kau imani bahwa apa yang meleset dari dirimu tidak akan menimpamu. Tapi gak apa-apa lah dia, meskipun kurang tepat jawabannya. Tapi bisa juga sih, boleh jawab, gak salah. Gak ada yang salah di penjara. Kemudian selanjutnya, bolehkah berhujjah dengan takdir? Monggo. Bolehkah berhujjah atau berargumentasi dengan takdir? Tadi jawabannya baru saja. Apa Ustaz? Saya Nggih, monggo. Ibu-ibu ini ya? Oh, kaget ada suaranya, nggak ada orangnya ya. Monggo, Bu. Halo, Ibu. Boleh terperinci, Ustaz. Nggih. Jadi boleh mengimani takdir. Cek, bukan mengimani. Berujar pada takdir. Berujar pada takdir jika itu dalam hal kebaikan. Kalau tidak boleh berujar pada takdir dalam hal kemaksiatan. Kalau dalam kebaikan kita boleh berhujjah sama takdir. Kalau dalam kemaksiatan kita tidak boleh berhujjah dengan takdir. Insya Allah begitu. Kalau kecelakaan kan nggak kebaikan, Bu. Ada orang kecelakaan terus kita ngomong qadarullah. Kecelakaan kan nggak baik. Tapi nggih, itu saya paham redaksinya beliau. Maksudnya beliau begini, sudah benar lah ini, sudah benar. Maksudnya kalau itu dalam hal musibah, gitu, boleh berhujjah dengan apa? Takdir. Dalam hal apa tadi? Musibah, misalnya kecelakaan, misalnya ditinggal wafat, misalnya bisnisnya ludes, maka dia berkata qadarallah wa ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, dan seterusnya. Itu boleh kalau musibah. Tapi kalau apa tadi yang kedua? Kalau dalam hal kemaksiatan maka tidak boleh berhujjah dengan
takdir. Betul, nanti hadiahnya dikirim ke bawah oleh Pak Darukutni. Nggih, jazakumullah. Monggo kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu kalau tanya monggo. Atau bapak-bapak. Saya yang mau tanya juga. Monggo. Saya kadang masih agak bingung dengan itu tadi, bahwa kita tidak boleh berhujjah pada takdir dalam hal kemaksiatan. Tapi ada statement yang mengatakan tadi bahwa semua adalah kehendak Allah. Jadi kehendak kita yang dalam hal kemaksiatan itu apakah juga kehendak dari Allah? Iya. Nggih, bisa dipahami. Jadi min babit ta'addub, bab beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ketika kita melakukan itu seperti orang Jabriyah. Dulu kan sudah saya terangkan ke panjenengan, masih ingat toh? Ada berapa kelompok dalam masalah takdir ini? Halo? Sudah saya jelaskan dan itu bolak-balik semenjak usul sunnah. Gitu? Semenjak usul sunnah sudah saya terangkan masalah iman sama takdir ada 3 golongan. Gitu? Golongan pertama apa dulu? Qadariyah. Gitu? Apa Qadariyah itu? Qadariyah itu ingkar takdir. Enggak iman sama takdirnya Allah. Enggak ada takdirnya Allah itu. Mau kaya, mau miskin, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi tentara, mau jadi presiden, tidak ada takdirnya Allah. Ya tinggal orangnya aja mau usaha apa enggak. Ini kelompok ingkar takdir. Mereka inilah Al-Qadariyah. Bahaya ini. Kelompok yang nomor 2 adalah apa? Al-Jabriyah. Al-Jabriyah itu merampas kehendak, keinginan, pilihan dari manusia. Karena manusia itu majbur, tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak punya kuasa. Sehingga manusia itu ibarat kapas dihempas angin. Kalau anginnya ke selatan ya ke selatan, kalau anginnya ke timur ya ke timur. Manusia itu ibarat wayangnya Allah. Itu menurut Jabriyah. Tidak boleh kita punya keyakinan kayak gitu. Karena kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka dia akan berhujjah dengan takdir dalam semua hal, termasuk dalam zina. Ketika habis membunuh orang, dia berkata qaddarallah. Habis zina dia bilang qaddarallah. Ya. Karena dia itu dikasih pilihan oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah kasih jalan nih, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, kamu pilih mana? Kamu diberi pilihan oleh Allah. Bisa dipahami nggih? Sehingga kalau dia melakukan maksiat nggak boleh dinisbatkan kepada Allah, karena Allah sudah ngasih ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi ini 2 kutub yang berseberangan. Kalau Qadariyah itu ada di kutub selatan, maka Jabriyah ada di kutub utara. Lah Ahlus Sunnah tengah-tengah. Ahlus Sunnah meyakini bahwa manusia itu punya kehendak. Manusia punya masyiah. Tetapi kehendaknya manusia itu ya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia sudah kena hukuman dengan kehendak yang salah itu. Misalnya dia apa tadi? Contohnya berzina dan seterusnya. Jadi kita bertaadub dengan Allah, makanya nggak boleh saya zina ini karena sudah Allah takdirkan. Akhirnya buyar nanti orang kalau semua berhujjah dengan apa? Takdir. Ya, jadi yang benar tengah-tengah. Ya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ibu yang bertanya tadi sama dengan yang menjawab tadi ya. Dapat hadiah lagi. Terus yang lain monggo. Ini boleh selain materi ya. Boleh. Memang materi akidah ini
butuh konsentrasi dan butuh memahami kenjelimetannya. Terus monggo. Tanya tentang takdir ini. Jadi kadang sebagian karena berurusan dengan takdir ini sehingga dia masuk saja dalam kehidupannya. Namanya tentang hal dalam bekerja. Sehingga kadang orang menyikapi takdir ini dia kurang motivasi. Jadi walaupun saya kerja seperti ini siang malam, ibaratnya kepala dari kaki gitu. Kalau memang takdirku segitu ya segitu. Jadi dia menerima saja. Kalau nanti saya ditakdirkan kaya ya saya kaya, tapi dia nggak mau bekerja. Iya, itu namanya aliran Jabriyah. Yang saya katakan tadi itu loh Pak. Itu nggak boleh karena manusia itu dikasih kehendak oleh Allah. Paham saya? Manusia dikasih masyiah sama Allah. Maka nggak boleh berpangku tangan, dan pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh sahabat. Kan sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu. Ya Rasulullah, surga dan neraka sudah ada tulisannya. Lah ngapain kita beramal? Istakdira pasrah ya Allah, ya Rasulullah. Kan gitu kan? Tapi apa kata Rasulullah? Malu tetap beramallah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Dan ada hukum kausalitas Pak, sebab akibat. Mana dalilnya? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, maka Allah simpangkan mereka. Berarti kan ada apa? Ada sebab akibat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau dia itu baik, bertakwa, suka sedekah, maka Allah mudahkan jalannya menuju kebaikan. Dibanding yang bakhil, tidak taat, ahli maksiat, maka Allah mudahkan menuju jalan kesulitan. Jadi tetap ada sebab akibat. Nek awakmu pengen mangan, iyo kerja. Nek pengen galak anget-angetan, iyo nyalak no api. Nek gak pengen kademen, iyo pakai jaket. Wis aku gak usah pakai jaket, nek Allah takdir no anget, yo anget. Yo enggak ngono. Nah ya, jadi itu pikiran Jabriyah, tidak boleh, tetap harus usaha. Ustaz mau tanya, Dan yang ini Ustaz, yang pernyataan yang sering kita dengar bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Itu gimana Ustaz? Hasil tidak Mengkhianati proses, tidak mengkhianati hasil atau seperti itu. Usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ya semua ada takdirnya Allah. Itu benar 100% juga, salah 100% ya. Tergantung. Jangan sampai kemudian sing penting usahai, nek usahain notok pasti hasilnya istimewa. Belum tentu, iya dah. Dan juga jangan sebaliknya. Wis gak usah usaha sesuai dengan takdir. Jadi tengah-tengah intinya Ahlus Sunnah itu tengah. Usaha notok maksimal, berdoa maksimal, tapi wajib diimani. Apa yang terjadi nggak akan keluar dari apa? Takdirnya Allah. Jadi orang itu Pak, kalau ikhtiari notok, ndongoni notok, hasilnya apapun dia akan puas. Karena wis notok iki kan, karek takdire Allah Subhanahu wa taala. Itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ibu nggih. Takdir itu kan sudah tercatat sebelum terciptanya langit dan bumi ya. Berarti kan Allah itu sudah tahu takdir kita, perbuatan kita jelek atau baik kan Allah sudah tahu ya. Nggih. Itu kan kita itu takutnya nanti kita itu tercatat di neraka. Untuk menghindari ini Ustaz, atau ikhtiar kita untuk lepas dari takdir neraka ini. Pertama nggih, masalah takdir ini kita nggak boleh serius sampai mendalam-dalami akhirnya menyebabkan keraguan-raguan. Memang Rasul pernah ngomong, al-qadaru sirrun min asrarillah. Takdir itu rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Maka kita disuruh berhusnudzon kepada Allah. Jenengan tadi kan kita kan takut Ustaz. Jangankan jenengan, para ulama geblak gara-gara
gara-gara hadis ini. Lu serius. Jangankan jenengan, yang kita juga yang biasa-biasa gini, para ulama geblak pingsan gara-gara hadis itu. Saking takutnya dia tercatat termasuk orang yang celaka. Jadi kalau jenengan sampaikan tadi, kita kan takut. Nggih bener niku. Jangankan kita yang biasa-biasa gini amalnya, para ulama itu ada yang pingsan gara-gara baca hadis ini. Bahwa semua itu sudah ada catatannya, takut, gelisah, minta husnul khotimah, minta husnul khotimah. Dan kita harus positive thinking, dan wajib kita imani Allah tidak mendolimi hamba-hambanya. Tenang hati kita. Jadi positive thinking, berusaha ibadah yang bagus, minta Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Gitu, positive thinking kepada Allah. Makanya kan tidaklah seorang mukmin wafat kecuali harus berhusnudzon kepada Allah. Makanya Pak, kalau ada orang, makanya dalam Islam itu kan ada khauf dan ada roja. Dan sudah sering kita sampaikan toh, ya. Kalau kita dalam keadaan terhimpit, susah, rojaknya harus dikuatkan supaya tidak berputus asa. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha welas asih, Maha Rahman. Oh, luar biasa. Masih ingat enggak? Coba. Sama enggak usah takut. Yang penting berhusnudzon. Coba sampean bayangkan nih. Ada orang nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala diadili di depan makhluk semuanya. Terus dihamparkan di hadapannya 99 lembaran catatan amal. Bolak-balik tak cerita iki ya. Berapa jumlahnya? 99 lembaran catatan amal. Satu lembar saja itu panjangnya sejauh mata memandang, akai 99. Nilainya merah elek. Maka Allah katakan kepada siapa? Orang tadi sudah putus asa, waduh mlebu neraka aku iki. Wis putus asa, seakan-akan wis gak ono pertolongan. Merah nilainya 99 lembar. Intinya kejelekan lah intinya. Maka Allah katakan kepadanya, hal dzalamatska katabati, apakah malaikat-malaikat yang aku tugaskan mencatat amalmu itu mendolimi dirimu? Kamu berbuat baik ditulis jelek, kok sampai sebegini hasilnya? Apakah malaikatku yang nyatet ini dolimi kamu? Ada yang keliru. Kamu sholat ditulis judi, gampangan ngono. Apakah segitu? Nah, saya mau tanya jenengan, bisa bohong nggak hamba pada waktu itu? Nggak bisa. Mau sing ngomong duduk cangkeme, sing ngomong apa nih? Dalam surat Yasin itu kan, yang bagian ngomong apanya? Tangannya yang berbicara, yang menjadi saksi, kakinya. Tidak bisa goro, gak iso ngomong ini. Nggih ya Allah ketinggali malaikat jenengan iki salah nulis, gak iso. Mboten saged. Ngakoni kabeh sampai hamba ini sudah wis neraka iki. Tapi Allah katakan kepadanya, innaka latudlam, kamu tidak terdolimi, kamu punya satu kebaikan, kamu punya kebaikan. Lahiran kan hamba ini, kebaikan sing endi iki? Ternyata dikeluarkanlah bitokoh, dikeluarkanlah kartu, gitu. Kartunya ada tulisannya apa? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Ada kartu Pak. Maka kartu ini Allah perintahkan agar kartu ini ditimbang dengan 99 lembar catatan amal, yang satu lembar saja sejauh mata mandang. Akai 99. Ditimbang sama kartu. Maka hamba ini berkata, ya Allah ini cuma kartu ya Allah. Bagaimana kartu ditimbang dengan 99 catatan? Kata Allah, kamu tidak terdolimi. Ditimbang tauhid, ditimbang sama apa tadi? 99 gulu. Ditimbang, ketika ditimbang ternyata kartu tauhid tadi lebih berat. Maka Allah masukkan dia ke surga. Ada lagi. Jadi supaya sama ini enggak khauf, enggak terlalu berlebihan khawatir takut didolimi Allah.
Enggak, Allah tidak berbuat apa? Dolim. Ada lagi yang hadis syafaat, masih ingat tak? Nanti pada hari kiamat ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Seluruh prahara hari kiamat selesai, dibangkitkan dari alam kubur selesai, digiring padang mahsyar selesai, ditimbang selesai, dihisab selesai, sirat, apa sirat itu? Jembatan selesai, kontoro selesai, sudah selesai semuanya. Syafaat Nabi sudah selesai, syafaat malaikat sudah selesai, syafaat anak soleh sudah selesai, syafaat teman soleh sudah selesai, syafaat Al-Quran sudah selesai, syafaat puasa sudah selesai, seluruh syafaat sudah selesai. Ahli surga dilebokno surga, ahli neraka dilebokno neraka. Finish. Ahli neraka masuk neraka. Di saat itulah Allah berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Maka Allah ambil ahli neraka dengan satu genggamannya. Maka Allah ambil ahli neraka dengan genggamannya. Enggak boleh kita peragakan seperti genggaman kita. Genggamannya Allah itu berbeda dengan kita, sesuai dengan apa? Kebesaran dan kemuliaan Allah. Maka diambillah sebagian ahli neraka dengan genggamannya Allah. Terus yang digenggam itu qad umtuhisu, sudah jadi arang. Nek jare wong Jawa wis gosong, pereng kabeh wis remuk tulang belulangi. Diambil Allah, ditolong, terus ditaruh di sungai yang ada di mulut surga. Ditaruh di sungai. Tiba-tiba tulang belulang yang sudah jadi arang tadi tumbuh lagi. Ini namanya ma'ul haya, air kehidupan di surga tempatnya. Tumbuh lagi Pak, jadi perempuan yang ayu-ayu, laki-laki yang ganteng-ganteng. Memang kan orang jelek nggak boleh masuk surga, nggak bisa orang jelek masuk surga. Nggak ada di surga orang jelek itu, nggak ada. Ya, nggak ono wong elek mlebu surga lho, nggak ono. Sing elek wedi. Ya, akhirnya tumbuhlah makhluk baru, insan baru, manusia baru yang indah-indah, yang ayu-ayu. Berkemilauan dalam hadis itu, dia tumbuh dari sungai tadi, di bantaran sungai, di tepian sungai, seperti mutiara yang berkilau, saking ayu-ayunya, ganteng-ganteng. Setelah itu diberi cap di lehernya. Diberi apa? Stempel di lehernya. Terus Allah katakan kepada mereka ini, masuklah ke surga. Rombongan terakhir masuk surga. Rombongan terakhir masuk surga. Ahli surga melihat dan ahli surga berkata, "Lu, haula'i utaqaur rahman." Mereka inilah orang-orang yang dibebaskan Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah, dari api neraka. Bi ghairi amalin amilu, tanpa amal soleh yang mereka lakukan. Bi ghairi khairin qaddamu, tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Hanya saja mereka dulu tidak melakukan kesyirikan, ditolong Allah. Jadi sampean itu harus ingat, Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi penyayang. Allah itu Ghafur. Jadi kalau lagi khaufnya meninggi, ingat tentang rojaknya. Bisa dipahami nggih? Manusia harus di antara dua ini, antara khauf dan roja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Ya. Ya, itu terakhir. Kok diputusi terakhir Dewi ya? Jenengan terus Mas. Nggih. Jenengan terus masih terus ampun. Terus. Begini Ustaz. Takdir itu apa bisa diubah menjadi doa Ustaz? Mohon penjelasan. Takdir diubah jadi doa. La yarudul qada illa doa. Tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Ya, dia itu aslinya dapat takdir sekian, tapi karena dia berdoa, maka Allah ubah menjadi takdir sekian. Bisa. La yarudul qada illa doa. Ada dalilnya. Tidak bisa mengubah takdir kecuali doa. Lah disitulah seorang hamba tidak boleh pesimis. Terus apa? Berdoa. Terakhir, Mas. Musibah itu kan udah takdirnya Allah. Oke.
gimana caranya kita segera dapat melupakan musibah yang telah menimpa kita. Oke. Gimana? Bagaimana kita cara yang terbaik untuk bisa melupakan musibah? Iya. Di antara buah dari iman sama takdir adalah mudah melupakan musibah yang menimpa kita. Memang itu buah dari beriman sama takdir. Orang yang belajar iman sama takdir, salah satu manfaatnya adalah mudah melupakan apa? Musibah. Makanya tadi kan dikatakan, itu kan ceritanya kan Abdullah bin Abbas dibonceng Nabi, betul toh? Betul apa enggak? Bocah cilik digonceng Nabi. Wahai bocah cilik, tak kasih tahu, apa yang Allah takdirkan menimpamu nggak akan meleset. Allah yang takdirkan meleset nggak akan menimpamu. Dengan mengimani takdir bahwa kejadian yang menimpaku ini sudah dicatat dan ditakdirkan Allah 50.000, bukan 50.000 tahun yang lalu loh, tapi 50.000 tahun sebelum diciptakan apa? Langit dan, karena sebagian orang salah ngomongnya, ini sudah ditakdirkan 50.000 tahun yang lalu. Bukan, 50.000 tahun sebelum. Jadi lebih apa? Lebih banyak. Dengan itu akhirnya ya sudah, nggak bisa diubah sudah. Yus kayak gini. Terus kita harus mengingat kasih sayang Allah, bahwa apa namanya, hikmah yang diperoleh, merenungi hikmah di balik musibah itu. Setiap musibah itu ada hikmahnya, Pak. Dan kita bagaimana cara melupakan musibah? Kita ingat pahala atas musibah. Karena kata Allah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai hamba, maka Allah kirim musibah kepadanya. Jadi kalau kena musibah, oh berarti Allah sayang aku. Mungkin hikmahnya biar aku enggak keluyuran terus. Sekarang aku sakit, mungkin supaya aku ingat Allah. Ada hikmahnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustadz, kajian pagi ini dibatasi sampai jam 6. Loh, 12. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.